Selamat malam everyone. Kembali lagi bersama kami Project D. Yeah. Kali ini kita akan memberikan kalian cerita yang baru lagi buat penghantar tidur kalian. Jadi di sini kami memberikan semua itu kisah-kisah nyata ya bro. Iya, nyata nih. Oke, kita akan membawakan cerita apa kali ini? Cerita kali ini cerita misteri 4 pendaki Gunung Merbabu. 4 pendaki itu orang asli, kira-kira nih orang asli ataukah orang yang bisa ditembus-tembus? 4 pendaki ini lain rombongan kayaknya. Oh. Nanti deh ketemu di gunung sana kayaknya, Merbabu. Kayaknya sih. Kalau menurut Dani gimana? Menurut saya sih 4 pendaki ini, jadi ini title yang sangat krusial. Kenapa diberikan kata 4 pendaki? Pasti di situ yang menjadi ciri khasnya. Menurut saya sih 4 pendaki itu bukan berasal dari golongan kita. Oke, jangan berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jeng. Silahkan. Oke, langsung ke cerita ya. Singkat cerita, pada tahun 2008. Oh, dulu sebentar. Ini dikirimkan oleh salah seorang netizen. Oh iya. Bacakan saja. Nama netizennya Nafirok. Singkat cerita nih, pada tahun 2008 lalu, saya dan 3 teman saya mendaki Gunung Merbabu. Dan saya pribadi dan Agung, teman satu kampung, sudah lebih dari sekali mendaki di Gunung Merbabu. Karena kampung saya 2 regenerasi, selalu ada penerus pencinta alam, dan saya sama Agung adalah generasi kedua. Dan kedua teman saya baru sekali. Singkat cerita, kita sampai base camp Merbabu via Selo jam 2 sore. Kebetulan di base camp ada rombongan pendaki dari SMK Kristen 1 Surakarta. Rombongan SMK naik dulu sekitar jam 3 sore. Dan lanjut saya naik jam 4 sore. Seperti biasa di pos jaga atau pendataan, kami tanya siapa aja yang mendaki selain SMK Kristen 1 Solo. Bapak itu menjawab cuma ada 2 rombongan, yaitu SMK 1 Solo sama rombongan saya saja. Nah, sampai pos 2 cuaca dah gelap. Kita dirikan tenda untuk istirahat. Nah, setelah istirahat sudah cukup, kita berempat mau lanjutkan perjalanan. Tapi teman saya Didin asli Boyolali tidak mau karena beberapa alasan kuat yang buat dia tidak mau melanjutkan. Dan teman saya Rahmat dari Solo ngotot ingin muncak. Nah, di sini saya sama Agung yang mencairkan suasana dan memutuskan untuk tidak melanjutkan ke puncak. Tegas, kami putuskan karena belajar pengalaman dari senior kami. Akhirnya kita ngecamp di pos 2. Lalu suasana mistis mulai terasa saat itu. Saya masih sangat ingat dan selalu merinding jika teringat cerita mistis ini. Sekitar jam 22.30, jam setengah 11, saya berempat di dalam tenda sekedar ngobrol masa-masa sekolah. Malam itu padang bulan sangat terang sekali. Tiba-tiba obrolan kami terdiam sejenak melihat hendakan kaki berjalan di depan tenda kami. Teman saya masih terbaring semua dan saya penasaran. Saya lihat langsung melalui tenda, ternyata ada 4 pendaki. 1 cewek, 3 laki-laki. Turun di kisaran jam 12 kurang. Dan saya nggak habis pikir kenapa jam sekian pendaki itu turun tanpa senter sama sekali. Terus saya lihat wajah-wajah pendaki itu kusam dan tidak seperti pendaki pada umumnya. Istilahnya kulunowon. Kulonun. Bagi teman-teman yang dari Jawa boleh komen di bawah apa artinya kulonun. Kulonun. Oke, lanjut. Dan 4 pendaki itu komplit dengan peralatan daki, tapi turun tanpa senter. Habis suara saya, tolong. Oke, makasih. Dari 4 pendaki yang komplit turun tanpa senter tersebut, terlihat mereka turun tanpa senter dan hanya tersorot oleh sinar bulan. Pada saat itu, saya dan teman-teman semakin nggak karuan, terus berdoa agar cepat pagi. Nah, kita berempat nggak bisa tidur sama sekali, dan baru kejadian itu kelar, masih ditambah lagi suara gamelan-gamelan, entah dari mana suara gamelan itu datang. Ya, gamelan tunggal cuma terdengar 1 alat musik sejenis gamelan. Suasana semakin mencekam, dan kami terus berdoa agar cepat pagi. Singkat, pagi pun tiba, alhamdulillah. Saya dan teman saya pengen cepat-cepat turun. Tapi sebelum turun, saya memutuskan untuk menunggu rombongan SMK Kristen 1 Solo tadi turun.
Nah, rombongan pun akhirnya turun dan bertemu kami di pos 2. Rombongan itu mulai bicara duluan pada kami. Loh mas, sampean ngecamp toh? Kulo ngentosi tiap pos nunggu sampean kok nggak ada kelihatan. Saya hanya menjawab, nggih mas, namun ngecamp mawon. Singkatnya, kita turun bersama menuju base camp dan di tengah perjalanan, aku melihat warga sedang beraktivitas mencari kayu bakar. Kami saling menyapa. Tiba-tiba kami bertemu jalur cabang. Di situ kami kehilangan Rahmat dan Didin yang belum tahu betul jalur Merbabu. Mereka jadi tidak tahu betul jalur Merbabu, si Rahmat dan Didin ini. Dan akhirnya saya tanya warga situ. Terlihat nenek-nenek di sana yang sedang mencari kayu dan saya disuruh menunggu di jalan cawang itu. Ya, benar saja, Rahmat dan Didin baru kelihatan dan bertemu di jalan cawang sebelum base camp. Aneh memang, kita turun terasa banyak dengan bergabungnya rombongan SMK Kristen 1 Solo tadi. Walau jarak nggak beraturan. Tapi alhamdulillah saya dan Agung bertemu kedua teman kami, yaitu Rahmat dan Didin. Dan singkat cerita, kita jalan pada akhirnya sampai di base camp. Di base camp Merbabu via Selo. Sesampai di base camp, kita bersihkan badan, terus nyantai di musola base camp tersebut. Saya mengobrol sama salah satu rombongan SMK Kristen 1 Solo tadi, soal kejadian semalam. Rombongan SMK Kristen itu saya tanya, apakah mereka ketemu dengan 4 pendaki turun yang 1 orang cewek dan 3 orang lelaki tersebut? Dia jawab tidak. Justru rombongan itu jalan pelan menuju puncak dan dengan baik selalu menanti kami di tiap istirahatnya. Saya pun ceritakan semua kejadian saya yang saya alami semalam sama salah satu rombongan SMK Kristen Solo tersebut. Lalu kami pulang dengan selamat. Oke, jadi begitulah ceritanya dari saudara Nafi Rock. Ya, Nafi Rock. Ya, Nafi Rock. Jadi ceritanya tidak terlalu panjang, tapi keasliannya benar-benar asli. Jadi pelajaran apa yang kita bisa dapat, bro? Itu kalau dari saya ya, pelajaran pertama nih, kayaknya si Didin sama Rahmat, dia nggak baca doa kayaknya nih. Sepertinya asal naik saja dan sepertinya dia tidak memakai gaet. Ya, jadi begitulah ceritanya, nggak terlalu panjang tapi cukup menarik. Jadi jangan lupa nantikan cerita kami di episode berikutnya. Oke, buat kalian yang suka dengan konten ini, terserah kalian mau like, subscribe atau tidak, ya terserah. Tapi jangan lupa, yang terpenting jangan lupa sholat. Oke, jangan lupa sholat. Biar tidak tersesat di gunung. Sip. Biar tidak mendengarkan gamelang. Jadi, see you on the next video. Oke, goodbye. Marhaban. Assalamualaikum. Jadi jangan nah, jadi 4 pendaki itu orang asli, kira-kira nih orang asli ataukah orang yang bisa ditembus-tembus? Anda belum mana baca ini, mana? Mana tahu sih, Man? Kira-kira. Oke, guys. Dan kedua teman saya baru sekali itu seperti biasa di pos jaga atau pendataan kami tanya siapa. Kita langsung naik pelan dan santai sampai pos 1. Singkat, kita langsung naik. Ternyata ada 4 pendaki, 1 kru, 1 cewek, 1 cewek, 1 dan sepertinya dia tidak memakai gaet. Serius?